guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita bakal ngebahas film Indonesia yang lagi hits banget. Karena di film ini Angga Yunanda bakal berperan jadi bad boy. Wah, gila sih, jarang-jarang ya kan? Pulang-pulang dari Pecenongan, beli martabak, toppingnya ceres. Hai kamu yang sedang rebahan, yuk nonton film Antares. Cakep. By the way, konten ini bakal spoiler banget ya. Jadi alangkah lebih baik kamu nonton full filmnya dulu. Sebelum kita ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis, tis. Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur cerita Antares. Asik-asik, ciao. Adegan ini dibuka dengan perkelahian antar geng motor dan dimenangkan oleh geng Calderios. Mereka pun berangkat ke sekolah dan hampir menabrak seorang cewek yang bernama Zea, si anak baru. Ia berani melawan geng Calderios. Namun ia harus mengabulkan 3 permintaan Ares supaya ia bisa dimaafkan karena telah membuat motor Ares rusak berat. Karena aksi berani Zea, ia masuk ke dalam geng wanita hits di sekolah itu dan mereka pun berkenalan. Mereka adalah Carissa, Celine, Cleo, dan Sarah. Pada saat jam pelajaran, Moreo dan Ares ketiduran. Mereka dihukum untuk meminta maaf kepada semua kelas yang ada di sekolah itu. Pada saat meminta maaf, cewek-cewek di sekolah itu terpesona dengan ketampanan Ares. Terpesona, aku terpesona. Oke, skip. Pada saat di kantin, Ares meminta Zea supaya mentraktir semua orang yang ada di kantin. Dan dengan mudahnya, Zea menyetujuinya. Carissa menjelaskan kepada Zea nama-nama personel Calderios. Yang pertama adalah Megan, cowok yang paling cool. Yang kedua adalah Laskar, cowok yang paling jagoan. Yang ketiga adalah Moreo, cowok yang paling payah. Yang keempat adalah Aiden, cowok yang mempunyai senyuman manis. Yang kelima adalah Ardan, pacarnya Carissa, dan bucin banget guys. Yang kelima adalah Antares, yang biasa dipanggil Ares, orang yang paling disegani dan dikagumi sama cewek-cewek satu sekolah. Ares meminta Zea untuk datang ke markas Calderios untuk menepati janjinya memenuhi 3 permintaan Ares. Ternyata mentraktir satu kantin bukan termasuk permintaan pertama, tapi hanya sebuah pemanasan. Zea pun sangat kesal. Oh my God! Zea datang ke markas Calderios dan Ares memperlakukan Zea seperti pembantu. Zea sangat marah dan pergi dari markas itu. Keesokan harinya, pada saat di sekolah, Cleo membagi-bagikan undangan ulang tahunnya yang ke-17. Ia mengundang banyak orang, termasuk geng Calderios. Awalnya Ares tidak mau, namun karena dibujuk terus-menerus oleh teman-temannya, akhirnya ia pun berangkat. Sesampainya di TKP, teman-temannya Ares dan teman-temannya Cleo ingin berfoto. Karena keramaian, foto boothnya jadi jatuh deh. Oh no! Tiba-tiba Zea disamperin kakak kelasnya yang bernama Anya. Anya ini tergila-gila banget dengan Ares guys. Ia mengatakan bahwa Zea adalah cewek pansos yang ingin mendekati geng Calderios. Dan Zea adalah cewek murahan. Zea pun langsung menampar Anya. Keplak! Anya pun langsung menyiramkan minuman kepada Zea. Cus! Dan mereka berdua pun dileraikan. Ardan yang melihat itu menyampaikan kepada teman-temannya,
Di situ Ares udah celingak-celinguk nyariin Zea. Ia kagum banget ngelihat keberanian Zea kepada Anya. Secara kan Anya itu kan kelas 12, sedangkan Zea kelas 11. Ares pun melihat Zea yang sedang kedinginan dan memberikan jaketnya kepada Zea. Ya dengan gaya sok-sok arogan gitu guys, padahal peduli banget. Ceileh res. Namun Zea mengembalikan jaket tersebut. Keesokan harinya pada saat di sekolah, Zea merasa tidak enak badan dan ingin ke UKS. Tiba-tiba Zea pun pingsan dan Ares menemaninya di UKS. Ares mengatakan kepada Zea bahwa ia ingin Zea cepat sembuh supaya mereka bisa bertengkar lagi. Karena rasanya seru banget. Zea pun jengkel. Ia mengatakan bahwa ia tidak suka kalau Ares berada di dekatnya. Karena itu akan membuatnya makin sakit, bukan makin sembuh. Aduh res, jaim banget sih lo. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Ares sudah menunggu Zea untuk pulang bareng. Karena Ares bersikeras banget, maka Zea pun menurut. Sesampainya di rumah, Ares tak kunjung pergi sampai melihat Zea masuk ke rumah dengan selamat. So sweet. Sesampainya di kamar, Zea pun mendapat telepon dari kakaknya. Ternyata alasan Zea pindah sekolah adalah untuk menemukan bukti bahwa Areslah yang menyebabkan kakaknya Eros koma selama setahun dan ingin membalas dendam kepada Ares. Harinya pada saat di sekolah, Ares ngejutin Zea dan gak sengaja air minum Zea tumpah ke bajunya. Pada saat ingin membersihkan baju, ternyata Zea memasuki toilet laki-laki dan malah nyolot ke Ares. Scene beralih ke dalam kelas. Ares sedang melamun memikirkan Zea dan tidak konsentrasi pada saat pelajaran. Dan begitu juga dengan Zea, ia memikirkan kejadian memalukan di toilet tadi. Cie. Pada saat pulang sekolah, Zea diam-diam mengikuti Ares dan teman-temannya. Di tengah jalan, Ares berhenti sebentar untuk menolong seorang bapak yang sedang kesusahan membawa gerobaknya. Ia juga membelikan makanan dan sendal kepada bapak itu. Ternyata muka sangar hati Hello Kitty guys. Oh my god! Sesampainya di rumah, Zea mendapatkan telepon dari Kak Bara. Seperti cintaku yang membara, tapi tak terbalas. Oh no! Kak Bara itu sahabat lama Zea, anggota dari geng motor The Wolves. Ia mengajak Zea untuk meet up. Ternyata tempat Zea meet up sama dengan tempat nongkrongnya anak-anak geng Calderios. Dan ia membatalkan meet up tersebut. Ternyata di gedung sebelah ada dua orang pria yang sedang menagih hutang. Pria itu tidak bisa membayar hutangnya dan menjadikan pacarnya sebagai jaminan. Penagih hutang itu pun memaksa pacarnya untuk melayani nafsu bejatnya. Zea melihat itu semua. Ia muncul dari belakang dan mengalahkan pria-pria itu. Zea membawa wanita tersebut ke tempat yang aman. Dan ternyata wanita yang ditolongnya adalah Sandra, adik Antares. Mendengar cerita adiknya, Ares semakin terkesan kepada Zea. Keesokan harinya, Ares mencari Zea dan setelah bertanya-tanya kepada orang-orang, ia menemukan Zea di perpustakaan. Pada saat itu, gosip tentang Antares dan Zea sudah menyebar. Ares mengatakan kepada Zea bahwa ia penasaran siapa sih Zea sebenarnya dan ia berterima kasih telah menolong adiknya. Pada saat ingin keluar ruangan, Ares tak sengaja menjatuhkan buku-buku di perpustakaan. Gurunya pun marah dan menyuruh Ares dan Zea membereskannya. Dan adegan FTV pun dimulai. Adegan beralih kepada Ardan dan Karissa yang sedang pacaran di atas sekolah. Ardan tak sengaja menyenggol pot bunga dan hampir mengenai kepala Zea.
Dengan cepat, Aiden menolong Zea untuk menghindarinya. Ternyata Ares dan Sarah melihat itu dan mereka merasa cemburu. Adegan beralih kepada Moreo yang sedang mendekati seorang wanita. Namun ia ditolak mentah-mentah. Sedangkan di tempat lain, Aiden selalu berusaha meminta balikan kepada Sarah, tetapi Sarah menolaknya. Oh no! Sepulang sekolah, Ares menjumpai Zea dan menyuruh Zea untuk memenuhi permintaan keduanya, yaitu nanti malam Zea harus berdandan yang cantik karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Zea pun menerimanya, asal dia tidak dipermainkan seperti di markas geng Calderios sebelumnya. Pada saat malam harinya, Ares menjemput Zea dan ia terpesona akan kecantikan Zea. Ternyata Zea dibawa ke rumah Ares dan diperkenalkan kepada orang tuanya. Sandra menjelaskan kepada orang tuanya bagaimana Zea menolongnya. Tiba-tiba Zea permisi ke toilet, tetapi ia malah menyelinap ke kamar Ares dan mengutak-atik HP Ares. Saking lamanya Zea di toilet, Ares menyusul untuk memanggil Zea. Namun ia tidak menemukannya. Ia juga mencari ke dalam kamarnya dan ia tidak menemukan Zea. Pada saat Ares mencari ke tempat lain, Zea dengan cepat masuk ke ruang makan. Zea cepat akrab dengan keluarganya Ares. Ia pun semakin terpesona kepada Zea. Pada saat di rumah masing-masing, mereka berdua pun saling berhayal satu sama lain. Keesokan harinya, pada saat Zea sedang membaca buku di bawah pohon, Ares mengatakan bahwa itu adalah daerah kekuasaannya. Ia ingin tidur di situ dan dibangunkan 15 menit kemudian. Zea memiliki rencana untuk mengerjai Ares. Ia mencoret-coret muka Ares dan Ares pun marah besar. Oh my god! Adegan beralih pada Carissa dan teman-temannya yang sedang berlatih dance. Ternyata ada salah satu anggota mereka yang tidak bisa tampil di hari H. Mereka meminta Zea supaya menggantikan anggota tersebut. Awalnya Zea tidak mau karena merasa tidak bisa ngedance. Tapi karena ingin membantu teman-temannya, ia pun mengiyakan. Pada saat pulang sekolah, Ares meminta Zea supaya pulang bersamanya. Ia mengatakan bahwa ini adalah bentuk permintaan maaf Zea karena sudah mencoret-coret wajah Ares. Dan pada akhirnya Zea pun mau diantar oleh Ares. Pada saat di perjalanan, Ares dan Zea dikejar oleh 3 orang yang tak dikenal dan menendang motor mereka hingga jatuh. Zea dan Ares terjatuh dari motornya. Ares memerintahkan kepada teman-temannya supaya mencari siapa orang yang mendorongnya. Ares lalu mengantar Zea sampai ke kamarnya. Tapi dengan cepat Zea mengarahkan ke kamar abangnya. Ares tampak kebingungan karena isi kamar Zea sama sekali nggak cewek banget. Ya iyalah, ntar ketahuan ada banyak foto Ares di kamar Zea. Malamnya, Zea buat status, lagi pengen makan sate sama mie ayam nih. Ares melihat status tersebut dan mengirimkan sate dan mie ayam sak gerobak-gerobaknya. Sangare, rek. Zea jadi salting gitu dan mengajak orang-orang sekitarnya untuk makan bersamanya. Di sini Zea udah mulai galau guys, antara cinta dan benci gitu sama Ares. Oh no! Keesokan harinya, Zea mendapatkan bingkai foto dirinya dari pengirim rahasia. Dan hari selanjutnya ada coklat di atas meja sekolahnya. Zea mengira pengirimnya adalah Ares, tetapi itu adalah Vino. Salah satu fans Zea. Cuma dia ini orangnya agak aneh gitu guys. Zea menolak secara halus dan mengatakan kepada Vino supaya tidak mengirimkan apa-apa lagi kepadanya. Tetapi Vino terus memberinya sesuatu dan sering menghubungi Zea berkali-kali. Di sini Zea udah mulai merasa terganggu gitu, padahal dia tidak pernah memberikan harapan kepada Vino.
Celine tiba-tiba mengambil HP Zea dan mengirimkan pesan kepada Vino bahwa Zea ingin bertemu dengannya di kantin. Ya, untuk ngerjain si Vino. Membaca pesan itu, Vino sangat senang dan menunggu di kantin. Sangat lama. Tetapi Zea tidak kunjung datang dan ia sangat sedih. Vino mengirimkan pesan kepada Zea bahwa ia sangat kecewa dan ingin bunuh diri karena patah hati. Dia langsung ke sekolah dan mencari Vino. Zea meminta maaf dan membujuknya supaya tidak bunuh diri. Vino pun memaafkannya. Dia meminta Zea supaya menemaninya di sana dan meminta selfie bareng Zea. Keesokan harinya, Vino memposting foto mereka di Instagram. Orang-orang mengira mereka pacaran. Tapi kemudian kabar berhembus bahwa kemarin Vino ingin bunuh diri di atap. Makanya Zea datang ke sana. Kabar tersebut terdengar oleh Ares dan teman-temannya. Mereka berpikir bahwa ini berbahaya untuk Zea karena Vino bisa melakukan apapun supaya Zea berada di dekatnya dengan alasan pura-pura bunuh diri. Ares dan teman-temannya sudah menunggu Vino di bis sekolah dan Ares berbicara empat mata kepada Vino. Keesokan harinya, Vino langsung meminta maaf kepada Zea dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Diam! Diam! Hari demi hari berlalu dan mereka sampai kepada acara pensi sekolah. Tetapi pada saat penampilan dance, ada yang menemukan bom di sekolah. Semua orang panik dan berlarian keluar. Ternyata itu bukanlah bom, melainkan hanya petasan. Oh my god! Geng Caldarios mencari siapa pelakunya dan menemukan 2 orang asing di sekolahnya. Mereka adalah geng motor lain yang ingin membalas dendam terhadap geng Caldarios. Dan mereka jugalah yang membuat Ares dan Zea jatuh kemarin. Geng Caldarios datang ke markas musuhnya dan terjadilah adu jotos. Ternyata 2 orang tadi bukanlah anggota dari geng motor tersebut. Ares pun sadar bahwa mereka sedang diadu domba. Scene beralih kepada Zea yang sedang kedatangan tamu, yaitu Kak Leon. Ia adalah senior Zea di geng The Wolves. Sekaligus sahabat abang kandung Zea yang sedang koma. Ia ingin menanyakan bagaimana progres Zea dalam memata-matai geng Caldarios. Scene beralih kepada Aiden yang sudah bonyok. Ia pergi ke rumah Sera, karena jika melihat Sera, hatinya menjadi bahagia kembali. Namun tiba-tiba ada yang membenturkan kepalanya, dan film pun bersambung. Terima kasih guys udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik, jos!